Halo, selamat datang kembali. Gini deh, pernah kepikiran gak sih gimana caranya bikin isu segede perubahan iklim itu nyata buat anak-anak? Nah, hari ini kita bakal lihat sebuah proyek kelas yang cerdas banget. Mereka nggak pakai buku teks yang tebel-tebel, tapi justru mulainya dari, ya, isi tas belanjaan kita sendiri. Nah, ini dia tantangan utamanya kan. Perubahan iklim itu kan konsep yang gede banget, abstrak, dan jujur aja kadang bikin ngeri. Terus gimana caranya seorang guru bisa mengubah topik yang biasanya cuma ada di berita jadi sesuatu yang klik dan relevan buat murid di kelas? Dan ternyata jawabannya itu ada di barang-barang yang kita beli tiap hari. Keren ya? Proyek ini pinter banget menghubungkan krisis global dengan pilihan-pilihan kecil kita di toko. Ini cara yang brilian buat bikin dampak yang tadinya nggak kelihatan, jadi kelihatan jelas banget. Oke, jadi kita bakal bahas mulai dari masalahnya, terus kita lihat solusi visualnya, gimana proyek ini jalan, apa dampaknya, dan yang terakhir, pelajaran penting buat kita semua. Yuk kita mulai? Oke, pertama kita bahas masalahnya dulu ya. Coba dibayangin seorang remaja zaman sekarang. Mereka beli sneakers model paling baru, pesan boba, terus ganti HP mungkin setahun sekali. Nah, ada jarak yang jauh banget antara semua barang-barang keren ini sama dampak lingkungan yang tersembunyi di baliknya. Jadi, di satu sisi kita ngomongin soal nasib planet kita yang besar banget. Di sisi lain, ya cuma keputusan simpel pas lagi belanja. Susah banget kan nyambunginnya? Padahal, setiap barang loh, dari kapas buat kaos kita sampai plastik buat botol minum, itu punya jejak karbon yang panjang banget. Nah, pertanyaannya, gimana cara nyambungin dua titik ini? Nah, disinilah solusinya masuk. Untuk menjembatani jurang pemahaman tadi, proyek ini pakai sebuah alat visual yang menurut saya cerdas banget. Namanya peta jejak karbon. Jadi, apa sih peta jejak karbon itu? Gampangnya, anggap aja kayak CV atau riwayat hidup sebuah produk. Peta ini nunjukin barang itu asalnya dari mana, dibikinnya gimana, gimana caranya sampai ke tangan kita, dan yang paling penting nih, berapa banyak emisi karbon yang keluar di setiap langkahnya. Terus, kenapa metode ini manjur banget? Ada 3 alasan utama. Satu, ini kontekstual. Nyambung banget sama hidup mereka, karena mereka neliti produk yang mereka pakai sendiri. Dua, ini visual. Data yang ribet jadi gampang dipahami, kayak lihat cerita bergambar. Dan 3, ini engaging atau melibatkan mereka. Murid-murid ini bukan cuma duduk dengerin, tapi mereka jadi kayak detektif lingkungan yang lagi mecahin kasus. Keren kan? Oke, sekarang yuk kita intip gimana sih proyek ini bener-bener dijalanin di dalam kelas. Ini bukan cuma teori loh ya, tapi aksi nyata yang digerakin sama murid-muridnya sendiri. Alurnya tuh menarik banget. Pertama, dimulai dari diskusi bareng. Terus, mereka bikin kelompok, milih satu produk, dan mulai deh bikin petanya. Nah, setelah presentasi di kelas, mereka nggak berhenti di situ. Temuan mereka ini dibawa ke media sosial, bahkan sampai ngitung jejak karbon pribadi masing-masing. Ini benar-benar dari belajar, langsung jadi tindakan nyata. Dan coba tebak, semuanya itu dimulai bukan dari ceramah yang panjang, tapi cuma dari satu pertanyaan simpel ini. Justru pertanyaan inilah yang bikin para murid penasaran, pengen cari jawaban sendiri, dan nyambungin itu semua sama dunia di sekitar mereka. Dan disinilah momen ahanya. Para siswa ini benar-benar jadi pusatnya, bukan lagi guru. Dengan kreativitas mereka sendiri, data-data yang tadinya mungkin kelihatan ngebosenin, diubah jadi peta cerita yang seru. Mereka berhasil mengungkap kisah tersembunyi di balik setiap barang yang biasa kita beli. Oke, prosesnya emang keren, tapi hasilnya gimana? Nah, dampak dari proyek ini ternyata jauh lebih dari sekedar nilai bagus di rapor. Ini beneran ngubah cara pandang para siswanya. Perubahannya itu kelihatan jelas banget. Dari yang tadinya mungkin nggak ngeh sama hubungan antara barang belanjaan dan iklim, mereka jadi paham. Dan bukan cuma paham loh, tapi mereka juga jadi ngerasa punya kekuatan buat berbuat sesuatu. Mereka jadi lebih pede buat ngomongin ini ke orang lain. Dan mungkin ya, ini pelajaran paling penting dari semuanya. Pas mereka bikin kampanye di media sosial, mereka sadar satu hal. Ternyata suara mereka itu didengerin. Ternyata omongan mereka bisa mempengaruhi orang lain. Nah, disitulah momen di mana mereka sadar, wah, gue bisa jadi agen perubahan. Tentu aja proyek kayak gini ada tantangannya, nggak selalu mulus. Salah satu yang paling susah itu, gimana caranya mengubah data angka-angka di peta jadi pesan kampanye yang kena di hati. Tapi justru disitulah letak pembelajarannya. Lewat diskusi kelompok buat mecahin masalah ini, proses belajar mereka jadi jauh lebih dalam. Oke,
Jadi, pelajaran apa nih yang bisa kita ambil? Terutama buat para pendidik yang mungkin lagi nonton. Ada beberapa tips kunci yang bisa kita curi dari keberhasilan proyek ini. Kuncinya ada 3. Pertama, kontekstualisasi. Sambungin isu perubahan iklim sama kehidupan mereka sehari-hari. Kedua, integrasi. Jangan bikin ini jadi topik sendiri, tapi coba deh jalin ke mata pelajaran lain kayak biologi, ekonomi, atau geografi. Dan ketiga, yang paling penting, picu rasa ingin tahu. Mulai dengan pertanyaan yang bikin mereka penasaran, bukan dengan jawaban. Dan pada akhirnya, pesan terkuatnya emang buat para guru. Ini bukan cuma soal ngajar, tapi soal jadi teladan. Kayak kutipan ini, saat guru bergerak bareng murid dalam proses belajar, kesadaran iklim itu bukan lagi jadi sekedar pelajaran di kelas, tapi jadi sebuah kebiasaan. Keren banget. Nah, kita udah lihat kan gimana sebuah peta bisa mengubah ide yang rumit jadi aksi yang nyata. Sekarang pertanyaannya buat Anda semua. Entah Anda seorang guru, manajer, atau siapapun, kira-kira ide kompleks apa sih yang pengen Anda petakan selanjutnya biar lebih gampang dipahami orang lain? Terima kasih banyak sudah menyimak.